Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sahabat Latsar yang hebat, pada kesempatan ini perkenalkan saya Abdul Manan, Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semoga hari ini menjadi awal menebar kebaikan dan sebagai pijakan kita selaku aparatur sipil negara untuk menerapkan akuntabilitas dengan profesional. Para sahabat Latsar yang hebat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan berdiskusi tentang konsep akuntabilitas sebagai landasan yang kuat untuk berperilaku akuntabel dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada kesempatan ini pula kita melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme akuntabilitas. Adapun indikator keberhasilan dalam pembelajaran yang akan dicapai adalah agar para sahabat Latsar yang hebat mampu memahami mekanisme birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan berbeda-beda dari setiap anggota organisasi sehingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh, mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan, baik itu melalui CCTV, fingerprint, dan lain-lain sebagainya. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, atau accountability for probability and legality, yaitu akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang diterapkan. Kemudian dimensi yang kedua ada akuntabilitas proses atau proses accountability. Akuntabilitas proses yang terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Proses pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme atau lebih sering kita kenal dengan KKN. Selanjutnya dimensi yang ketiga adalah akuntabilitas program, yaitu program akuntability yang dengan pencapaian program yang dituju secara efektif dan efisien. Kemudian dimensi yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Pada akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR dan masyarakat luas. Di Indonesia, alat akuntabilitas yang dapat menjalankan mekanisme tersebut adalah dokumen perencanaan strategi, yaitu RPJM, RKPN, Rensta, perjanjian kerja atau kontrak kinerja. Dan laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Para sahabat Latsar yang berbahagia, agar terdapat dan terwujudnya akuntabilitas sesuai dengan mekanisme yang diharapkan, maka sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Untuk itu, sebagai ASN,
harus memegang teguh dan senantiasa menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Adapun nilai-nilai dasar akuntabilitas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dari nilai-nilai dasar akuntabilitas tersebut adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain. Lead by example. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk ikut berkomitmen dan menghindari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja. Kemudian nilai-nilai dasar akuntabel yang kedua adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Nilai-nilai dasar akuntabilitas yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, yaitu undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas, maka institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik. Kemudian, nilai-nilai dasar akuntabilitas yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi kita, bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kemudian yang kelima adalah keadilan. Adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas organisasi agar kinerja menjadi optimal. Nilai-nilai dasar akuntabilitas yang keenam adalah kepercayaan rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, bahwa lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Kemudian nilai dasar akuntabilitas yang ketujuh adalah adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Kemudian nilai-nilai dasar akuntabilitas yang kedelapan adalah kejelasan untuk mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Nilai-nilai dasar akuntabilitas yang terakhir adalah konsistensi menjamin stabilitas, di mana penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Akibatnya, melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Para sahabat Latsar yang saya banggakan, untuk mewujudkan lingkungan kerja yang akuntabel, tentu diperlukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dan rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dapat mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.
Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan. Siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program-program yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Para sahabat Latsar yang hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ASN yang berintegritas, akuntabel, dan profesional. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.